Kisah Nabi Hud dan kaum Ad. Di hamparan tanah luas di semenanjung Arab, antara Yaman dan Oman, berdiri sebuah peradaban yang luar biasa. Peradaban ini dikenal sebagai kaum Ad, bangsa yang tubuhnya tinggi menjulang, lebih kuat dari manusia biasa, dan memiliki kota-kota megah dengan pilar-pilar raksasa. Mereka membangun Iram, kota dengan menara-menara menjulang, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yaitu, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota, seperti itu di negeri-negeri lain. Quran Surat Al-Fajr, ayat 6-8. Kaum Ad menguasai dataran luas dan lembah-lembah subur, menjadikan tanah itu sebagai pusat perdagangan dan pertanian yang makmur. Namun, seiring dengan kejayaan, datanglah keangkuhan. Mereka melupakan Sang Pencipta, menolak ajaran tauhid, dan menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri dari batu dan kayu. Mereka percaya bahwa merekalah penguasa bumi, tak tertandingi oleh siapapun. Di tengah kesombongan itu, Allah mengutus seorang lelaki dari kalangan mereka sendiri. Hud bin Syalih bin Arfahsyad bin Sem bin Nuh. Allah berfirman, "Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?'" Quran Surat Al-A'raf, ayat 65. Hud tumbuh di tengah kaum yang makmur, tetapi ia berbeda. Sejak kecil, hatinya gelisah melihat kaumnya menyembah berhala dan hidup dalam kesombongan. Ia melihat bagaimana para pemimpin kaum Ad tertawa angkuh, menganggap diri mereka dewa di muka bumi. Setiap hari, mereka mengadakan pesta di istana-istana mereka yang mewah, meminum anggur, dan menari-nari di bawah cahaya bulan, meyakini bahwa kehidupan ini hanya milik mereka. Mereka memperbudak orang-orang yang lebih lemah, mengambil hak mereka, dan menindas siapapun yang menentang. Namun, Hud tidak seperti mereka. Seiring bertambahnya usia, Allah memberinya hikmah, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk menyampaikan kebenaran. Suatu hari, ia berdiri di hadapan kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah berhala yang kalian buat sendiri? Tidakkah kalian sadar bahwa hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Hanya Dialah yang patut disembah, bukan patung-patung ini." Quran Surat Hud, ayat 50. Para tetua kaum Ad tertawa mengejek. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tinggi dengan jubah sutra berwarna merah, maju dan berkata, "Hud, kau hanya seorang manusia biasa seperti kami. Apakah kau ingin mengubah kepercayaan nenek moyang kami? Jika kau benar-benar seorang nabi, tunjukkan bukti kehebatan Tuhanmu." Quran Surat Hud, ayat 53. Hud menatap mereka dengan tenang dan berkata, "Aku tidak meminta upah dari kalian. Aku hanya menyampaikan peringatan. Kembalilah kepada Allah sebelum azabnya menimpa kalian." Quran Surat Hud, ayat 51. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Malah, mereka semakin menertawakannya. Hari-hari berlalu. Kaum Ad tetap keras kepala. Mereka semakin hanyut dalam kemaksiatan dan menolak seruan Hud. Hingga akhirnya, peringatan pertama datang, kekeringan panjang.
Awalnya, mereka menganggap ini hanya musim kemarau biasa. Tapi hari demi hari, langit semakin terik. Tanah mulai merekah, sungai-sungai yang dahulu mengalir deras kini menjadi pasir kering. Ladang-ladang yang subur berubah menjadi gersang. Hewan ternak mereka mati satu persatu, dan air menjadi lebih berharga daripada emas. Namun, mereka masih belum sadar. Mereka justru semakin menentang Hud dan berkata, "Hud, jika Tuhanmu memang ada, mengapa Dia membiarkan kita menderita? Jika benar azab akan datang, datangkanlah. Kami tidak takut." Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 22. Hud menundukkan kepala, hatinya pedih. Ia tahu bahwa azab Allah akan datang. Dan pada suatu hari, muncullah awan hitam di cakrawala. Kaum Ad bersorak gembira. Lihat, hujan akan turun. Kita akan kembali makmur seperti dahulu. Mereka berlari keluar rumah, menatap langit dengan penuh harapan. Tapi Hud tahu, itu bukanlah awan rahmat. Itu adalah awal dari kehancuran. Wahai kaumku, itu bukan hujan. Itu adalah azab yang telah kalian minta. Namun, mereka tidak mendengarkan. Hingga tiba-tiba angin itu datang. Allah berfirman, "Maka kami kirimkan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari-hari yang sial, agar kami timpakan kepada mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sungguh, azab di akhirat lebih menghinakan, dan mereka tidak akan ditolong." Quran Surat Fussilat, ayat 16. Mula-mula, hanya hembusan dingin yang menusuk. Kemudian, angin itu berubah menjadi badai yang mengerikan. Suaranya seperti raungan binatang buas, menggetarkan bumi. Dalam hitungan detik, badai itu meluluh lantakkan segala sesuatu yang dilewatinya. Pohon-pohon tercerabut dari akarnya, rumah-rumah batu hancur berkeping-keping, dan orang-orang yang berlarian diterbangkan ke udara seperti daun-daun kering. Dan adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin dan kencang. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu akan melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka adalah batang pohon kurma yang tumbang. Quran Surat Al-Haqqah, ayat 6 dan 7. Dan ketika badai reda, tidak ada lagi yang tersisa. Di tengah kehancuran, hanya Hud dan para pengikutnya yang selamat. Allah telah mengarahkan mereka ke tempat yang aman sebelum badai datang. Mereka menyaksikan kota-kota megah yang kini hanya tinggal puing-puing, mayat-mayat berserakan di padang pasir. Kaum Ad, yang pernah berkuasa, kini hanya menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Hud dan pengikutnya meninggalkan tanah itu. Beberapa riwayat mengatakan bahwa mereka menetap di Hadramaut, Yaman, tempat Hud menghabiskan sisa hidupnya. Ia terus berdakwah, mengingatkan manusia bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran. Kisah Nabi Hud bukan hanya tentang azab, tetapi juga tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan keteguhan iman. Hari ini, kaum Ad telah lenyap. Kota Iram yang dahulu megah kini hanya tertimbun padang pasir. Namun, apakah kita sudah belajar dari sejarah? Sumber-sumber. Quran Surat Hud, ayat 50-60. Quran Surat Al-A'raf, ayat 65-72. Quran Surat Al-Haqqah, ayat 6-8.
Quran Surat Fusilat, ayat 15 dan 16. Quran Surat Al-Fajr, ayat 6-8. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 22. Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir At-Tabari.